Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengenai kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pelayanan publik. Studi kasus pada stasiun pengisian bahan bakar nelayan Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Kota Jepara, Kabupaten Jepara. Kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pelayanan publik yang berkualitas akan menghasilkan tanggapan positif dari masyarakat, sehingga perlu strategi khusus dalam penyelenggaraannya. Salah satunya adalah metode public private partnership atau PPP. Tujuannya untuk mendeskripsikan dan menganalisis kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan swasta, mendeskripsikan dan menganalisis respon masyarakat terhadap kualitas pelayanan, serta menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN di Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Kota Jepara, Kabupaten Jepara. Baiklah, selanjutnya saya di sini Nabila akan menjelaskan metode yang digunakan dalam review jurnal tersebut, yaitu metode kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penilaian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya yaitu adalah pengertian governance dan good governance. Menurut Sumarto, governance dapat diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Sedangkan menurut Basuki 2006 menyatakan bahwa governance adalah pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kepaduan sosial. Sedangkan pengertian good governance, Basuki menjelaskan bahwa sebagai upaya merubah watak pemerintah government yang semula cenderung bekerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat menjadi pemerintah yang aspiratif. Sedangkan menurut Tijipoto Harjanto 2010 mendefinisikan good governance dari sudut pandang harapan aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan, yang menyatakan bahwa good governance adalah tata kelola yang berupaya memenuhi harapan-harapan pihak yang terlibat atau stakeholder dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Purnamawati Saragi. Saya akan melanjutkan pembacaan materi. Unsur-unsur stakeholder governance: 1. Individual, 2. Organisasi, 3. Institusi. Kemudian unsur tersebut dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu negara atau state. Peranan dan tanggung jawab negara atau pemerintah adalah meliputi penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah, dan membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik pada level lokal, nasional, maupun internasional dan global. Kemudian sektor swasta atau private sector. Peranan sektor swasta sangat penting dalam pola kepemerintahan dan pembangunan karena peranannya sebagai peluang untuk perbaikan produktivitas penyelenggaraan tenaga kerja, sumber penerimaan investasi publik, pengembangan usaha, dan pertimbangan pertumbuhan ekonomi. Kemudian masyarakat madani atau civil society. Masyarakat madani meliputi perseorangan dan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi, dan tidak hanya melakukan check and balance terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga memberikan kontribusi dan memperkuat kedua unsur yang lain. Kemudian materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Pelayanan publik. Menurut Jipto Herijanto 2010 menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan pengelola pasok barang atau jasa secara langsung atau tidak langsung oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan sosial dalam kondisi Pareto.
Dwianto 2006 mendefinisikan pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga dan pengguna. Sinambela 2006 menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Untuk mengukur kualitas pelayanan publik, yang pertama adalah tangibles, yaitu pelayanan yang berupa sarana fisik perkantoran. Yang kedua yaitu reliability, yaitu kemampuan dan keandalan menyediakan pelayanan yang terpercaya. Yang ketiga responsif, yaitu kesanggupan untuk membantu menyediakan pelayanan. Yang keempat, competence, yaitu kemampuan oleh pemberi layanan dalam meyakinkan. Yang kelima adalah courtesy, yaitu pemberi layanan harus memperhatikan norma dan etika yang berlaku. Definisi kemitraan. Kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Amirullah dalam Iranti 2011 menyatakan public-private partnership adalah kerjasama pemberian sebagian kewenangan pemerintah kepada sektor swasta untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan dan atau pengoperasian infrastruktur. Kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pelayanan publik harus dilaksanakan secara proporsional. Masing-masing aktor yang terlibat perlu menyatukan kekuatan untuk mencapai tujuan yang dimitrakan, yaitu berupa pelayanan publik yang berkualitas.